Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang dibesarkan tanpa pernah melihat wajah bapaknya, bersama dengan ibunya 2 tahun 4 hari saja. Dari kecil diasuh oleh paman dan kakeknya, kemudian besar penuh dengan penderitaan dan cobaan, dihina oleh sekampungnya, dan puncak penderitaannya diusir dari kampung kelahirannya. Tapi alhamdulillah, dalam tekanan dan penderitaan seperti itu berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Salah satu pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya adalah ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini bukan orang Islam, tapi siapa yang ditempatkan menjadi ranking pertama di antara 100 tokoh dunia itu, dialah manusia yang kita peringati maulidnya malam ini. Dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita peringati maulidnya. Alhamdulillah, saya sudah keliling-keliling maulid semenjak saya menjadi ustadz. Dari Sabang sampai Merauke, luar negeri sampai dalam negeri, ceramah maulid temanya hampir sama. Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi caranya makan kalau kita tidak tahu cara Nabi makan? Bagaimana kita mau tahu cara Nabi tidur kalau kita tidak pernah mendengarkan sejarah Nabi? Contoh, ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang mamanya? "Karena bukan tahun kambing goblok." Balik tanya bapaknya, "Pak, kenapa kan disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang bapaknya? "Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah?" Coba. Begitu ditanya siapa nama artis yang menyanyikan lagu Asian Games, nah tahu semua itu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, bagaimana anak-anak kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi dia tidak tahu? Nah, pada taklim kita kali ini, kita juga ingin melakukan perayaan maulid. Tujuannya apa? Saya tanya ibu bapak, datang perayaan maulid ini tujuannya apa? Mau dapat songkolo? Madodo culemu bos. Apa ibu? Telur. Tidak bosan-bosannya telur. Kemarin telur, tadi malam telur, ini mau telur lagi. Telur terus, nak pikir. Apa adik-adik? Datang perayaan maulid ini tujuannya apa? Mau ketemu Ustadz Das'ad. Kecil gitu Ustadz Das'ad. Tapi kita datang maulid kali ini karena sebagai cinta kita kepada Rasulullah. Tapi lebih penting dari itu, pulang dari maulid ini kita mampu mencontoh dan meneladani Nabi. Saya tanya dulu, kalau ada yang jawab saya kasih hadiah. Adik-adik, ini adik-adik bukan orang tua. Siapa yang tahu tanggal kelahirannya Nabi? Ayo angkat tangan. Anak-anak bukan orang tua. Ayo, siapa? Siapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Ini sini, ya, cepat. Saya kasih kau hadiah bos. Ya,
Ya. Ya, sebelum kau menjawab pertanyaan, ada passwordnya. Passwordnya adalah siapa namanya neneknya Ustadz Dasad. Jawab kok. Siapa namanya nenekku? Lain kali kalau tanya kau begini sembarang kau jawab. Bilang kau saja Badulati. Belum tentu nih yang tahu juga, semua yang ada di sini belum tentu dia tahu. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan tanggal kelahiran Rasulullah. 12 Rabiul Hari apa? Senin. Tanggal? 12 Rabiul Awal. Bulan? Tidak tahu? Nah, karena kau sudah terlanjur naik, ku kasih kau hadiah. Lain itu uangnya Ustadz dengan uang Kapolres, lain rasanya. Coba. Masih ingat waktu kecil dulu saya cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Tunggu dulu. Siapa yang ngatur sound system ini? Turunkan anunya, eho-nya. Jangan pakai eho. Cek. Ya. Bassnya dia tiadakan. Bass. Kasih naik treble-nya. Treble. 1, cek. Bassnya masih tinggi. Cek. Jangan pakai bass. Turunkan bassnya. Eho-nya tidak usah pakai. Cek. Sudah mulai bagus. Bassnya masih tinggi. Cek. Kita bukan mau menyanyi. Nah, waktu saya kecil dulu cepat sekali saya tahu sejarahnya Nabi. Kenapa? Mamaku ada lagunya seperti ini di kampung. Lagunya begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya dengar itu, kan suka teriak. Kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dah lanjut lagi. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Namanya ibunya siapa, Mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Balikpapan atau Tanjung Selor? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa, Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Ketua panitia atau gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta dulu. Itu lagu ibu-ibu dulu. Nggak sarjana. Tapi lagunya bisa cerita tentang Nabi. Dari sebaik lagu itu kita tahu siapa Nabi terakhir, siapa mamanya, siapa bapaknya, di mana tinggal, apa tugasnya. Bahkan dalam lagu itu ada tauhid di dalamnya. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Dulu. Sekarang lagu-lagunya ibu-ibu milenial apa? Yo ayo, beleng-beleng. Apa? Yo ayo apa? Yo makan bakso. Yang lebih parah lagi, mau pulang suaminya, apa lagunya? Lalai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah, sambung anaknya. Pulang-pulangku berbadan dua. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada maulid kali ini, pertama perlu saya jelaskan bagaimana hukumnya melaksanakan perayaan maulid. Ini dulu. Kenapa? Banyak sekarang anak muda bingung. Kenapa bingung? Satu ustadz bilang bid'ah maulid,
bid'ah, tidak pernah pada zaman Nabi. Itu mengada-ngada. Mereka bid'ah, sesat masuk neraka. Masa gara-gara kita cerita sejarah Nabi kita masuk neraka? Nenekmu punya neraka? Ada tong itu orang sedikit-sedikit bid'ah, belajarnya agama melalui YouTube. Baru 3 bulan belajar agama lewat YouTube, baru 2 menit habis kuotanya. Coba, saya ini belajar agama di kelas, bukan di YouTube. Di kelas kita bahas peringatan Maulid. Memang tidak ada pada zaman Nabi, tapi kita lakukan sekarang. Salah satu tujuannya karena kita ingin memperkenalkan sejarah Nabi, bercerita tentang sejarah Nabi. Mudah-mudahan setelah dia tahu nabinya begini hidupnya, dia bisa menteladani Nabi. Ya. Nah ini ya. Berikutnya kita cerita dulu tentang sejarah Nabi. Ibu-ibu yang ada anaknya tolong diamankan. Tuh berkeliaran anaknya di atas. Langsung itu tidak mau akui anaknya, siapa anak itu. Nah, banyak kisah pada zaman Nabi, tapi yang terbatas saja. Yang banyak saya lihat fenomena yang harus kita lakukan sekarang. Apa itu? Contoh, sejarah Nabi 1, kisah Nabi. Nabi, salah satu kebiasaan beliau, kalau pulang dari dakwah, Aisyah sudah sediakan teh, air panas. Nah biasanya Nabi minum, romantis itu Nabi Pak. Diminum, kasih lagi istrinya. Minum 1 teguk, kasih istrinya. Tapi pada saat itu Nabi minum, tidak dikasih istrinya. Aisyah mulai curiga. Kenapa ini biasanya kalau sudah diminum dikasih saya. Minum Nabi tidak dikasih. Minum lagi kedua kalinya, tidak dikasih. Nunggu-nunggu Aisyah, tidak dikasih juga. Akhirnya Aisyah menyinggung. Kayaknya ada yang kasih minum di luar ini. Akhirnya Nabi memberikan air minumnya itu. Begitu diminum, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia minum Aisyah, langsung dia buang. Puh! Kenapa? Ternyata Aisyah salah memberi resep. Apa? Dia kira gula, ternyata garam. Coba, Nabi begitu sayangnya sama istrinya, tidak mau menyakiti hati istrinya, tetap diminum dengan senyum. Hanya karena Aisyah mulai cemburu, akhirnya dia kasih. Tidak mau katakan, minum kok. Tidak, Nabi tersenyum dan berkata, "Tabik palik sayangku." Nabi itu Pak romantis. Mandi bersama istrinya. Coba, pernah mandi sama istri tak Pak? Pernah? Pali, yolo kecomok. Coba. Nabi mandi bersama istri. Nabi dari berapa istri Nabi Pak? Berapa? 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 11. Ini bapak-bapak kalau cerita istri Nabi senyum-senyum. Apa maksudnya? Mau tongki? Bagaimana mau nataku kau sama istrimu? Dari 11 istri Nabi, tidak satu pun beliau panggil namanya. Dengan Aisyah beliau panggil, "Ya Humaira." Apa itu ya Humaira? Yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka bapak kalau mau cinta Nabi, mulai besok panggil nama istri dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istri tak mancung hidungnya, panggil mi, "Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3." Dia bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya dilihat. Dia bilang justru giginya mancung. Lehernya cari bagusnya, jangan terlalu jujur. Mantang-mantang istrinya pesek, Nabi bilang, "Oh pesek, penyak, oh penyak." Nabi bilang istrinya, "Agak bolong." Nabi Masya Allah tidak seperti itu. Aisyah beliau panggil ya Humairah. Begitu romantisnya Nabi. Sayangnya Nabi, subhanallah,
dia kasih minum istrinya. Begitu dia minum, barulah Aisyah sadar, ternyata saya salah resep.